Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi energi Fermi. Nah, untuk yang pertama itu energi Fermi merupakan tingkat energi tertinggi yang ditempati eh, elektron pada suhu T sama dengan 0 K. Nah, pada suhu 0 K ini atau pada keadaan dasar. Nah, energi Fermi merupakan kuantitas yang sangat penting dalam sistem fermion atau elektron adalah fermion. Nah, fermion itu adalah sistem partikel dengan fungsi gelombang yang saling bertumpangan yang memiliki spin setengah bilangan bulat ganjil seperti misalnya setengah, 3/2, 5/2 dan seterusnya. Nah, fermion ini memenuhi prinsip eksklusi Pauli dan fungsi gelombang sistem fermion berubah karena terhadap pertukaran setiap pasangan partikel. Nah, fungsi gelombang semacam ini disebut antisimetrik. Nah, hanya satu fermion yang diperbolehkan terdapat pada keadaan kuantum tertentu dari sistem tersebut. Nah, sistem tersebut yaitu ada dua, sistem dua partikel yang terbedakan, dan yang kedua itu sistem dua partikel yang tak terbedakan. Nah, sistem dua partikel yang terbedakan ini terdapat dua partikel, partikel 1 dan 2 yang berada dalam keadaan A dan keadaan B. Nah, jika kedua partikel tersebut terbedakan, maka terdapat dua kemungkinan terisinya keadaan yang diperoleh oleh fungsi gelombang. Nah, untuk sistem dua partikel tak terbedakan ini, jika terdapat partikel yang tidak dapat dibedakan, maka posisi masing-masing partikel itu tidak dapat ditentukan, dan posisi gelombangnya itu harus merupakan kombinasi dan mencerminkan peluang yang sama. Nah, bagaimana sih kebergantungan energi Fermi terhadap besaran lain yang dimiliki assembly ini? Nah, maka jumlah total fermionnya itu dapat dihitung dengan integral. Maka persamaannya itu sudah tertera, persamaan 11,4. Maka N itu N sama dengan V integral 0 sampai tak hingga untuk NEDE sama dengan V integral 0 sampai tak hingga untuk GE, FE, dan DE. Nah, itu untuk persamaan 11,4. Maka jumlah fermion tersebut dapat dihitung dengan mudah pada suhu 0 K karena fungsi distribusi Fermi Dirac ini memiliki bentuk yang sederhana jika perhitungannya itu dilakukan pada T sama dengan 0. Nah, maka persamaan 11,5 ini N sama dengan V integral 0 sampai EF untuk GE, F, E, DE plus P integral EF sampai tak hingga untuk GE, FE, DE, maka V integral 0 sampai EF untuk GE dikali 1 dikali DE plus P integral EF sampai tak hingga untuk GE kali 0 kali DE, maka V integral 0 sampai EF untuk GE DE. Maka itu untuk persamaan 11,5. Nah, untuk selanjutnya, untuk kerapatan keadaan persatuan volumenya itu persamaannya itu selanjutnya 11,6. Maka GE sama dengan 1/H pangkat 3 4pi akar 2M 3/2 E 1/2. Nah, khusus untuk elektron karena satu keadaan dapat ditempati dua fermion dengan spin yang berlawanan, maka rapat keadaan untuk fermion sama dengan 2 kali nilai persamaan yang 11,6. Maka persamaan 11,7-nya itu N sama dengan V integral 0 sampai EF 2 dikali 1 per H pangkat 3 4 pi akar dari 2M 3/2 E 1/2 DE sama dengan V per H pangkat 38 pi akar 2M 3/2 integral 0 sampai EF E setengah DE, maka hasilnya itu V H3 8 pi akar 2M 3/2 dikali 2/3 E EF 3/2. Nah, dari persamaan 11,7 lebih lanjut persamaannya itu menjadi 3M/8pi V sama dengan 2M per H pangkat 2
EF pangkat 3/2, dan akhirnya untuk energi Fermi pada suhu 0K itu sebagai persamaannya itu EF sama dengan H pangkat 2 2M 3N8 V dipangkatkan 2/3. Nah, di sini tuh ada tabel suhu Fermi sejumlah logam. Misalnya valensi 1, logamnya Li, energi Fermi yaitu 4,72 ekton valensi. Nah, untuk suhu Ferminya itu 5,48 dan seterusnya. Nah, untuk yang terakhir, nah suhu Fermi itu melalui hubungan KTF sama dengan EF sehingga diperoleh ungkapan untuk suhu Fermi pada suhu 0K. Maka persamaannya itu TF sama dengan EF per K. Nah, untuk suhu Fermi sejumlah materialnya itu yang ditampilkan pada tabel yang sebelumnya, yaitu tabel 11.1, yaitu suhu Fermi dengan sejumlah logam. Saya Irna Nur Latifah dengan NIM 11920700031. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bab 11 pada 11.3 mengenai distribusi Fermi Dirac pada suhu T lebih daripada 0 Kelvin. Pada Fermi Dirac pada suhu T lebih dari 0 Kelvin, jika T lebih daripada 0 Kelvin, maka sudah dipastikan mulai ada fermion yang memiliki energi yang di atas energi Fermi. Fermion di sini merupakan partikel yang mengikuti statistika pada fungsi Fermi Dirac. Kemudian ketika hal tersebut terjadi, maka konsekuensinya yaitu jumlah fermion yang memiliki energi di bawah energi Fermi mulai berkurang. Nah, ketika hal tersebut terjadi, tetapi sampai saat ini belum ada fermion yang jauh lebih tinggi atau nilainya lebih di atas daripada energi Fermi, sehingga dapat dipastikan kemungkinan besar bahwa fermion akan semakin berkurang jika T-nya lebih daripada 0 Kelvin. Selanjutnya, sampai saat ini juga belum ada elektron yang memiliki jauh di bawah daripada energi Fermi untuk meninggalkan tempatnya pada tempat semulanya. Nah, karena hal tersebut sehingga akan terjadi distorsi ataupun penyimpangan fungsi Fermi Dirac yang berada di hanya sekitaran energi Fermi saja. Selanjutnya, ketika terjadi distorsi tersebut hanya berada pada daerah yang ordenya sekitar KT atau di sekitar energi Fermi. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat grafik yang ditampilkan. Pada grafik tersebut merupakan grafik bentuk fungsi distribusi Fermi Dirac pada berbagai suhu. Nah, dengan nilai suhunya 50.000 Kelvin. Nah, dapat dilihat ya pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai Fermi Dirac pada suhu T lebih daripada 0. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Ambega Octavia dengan NIM 11920700002. Di sini saya akan melanjutkan ke 11.4 ya, yaitu tentang energi rata-rata elektron. Jadi ini kita akan coba untuk mengaplikasikan bentuk ungkapan dari persamaan 11.26, yaitu sebagai berikut. Untuk mencari beberapa besaran yang dimiliki fermion. Jadi pertama-tama kita itu akan menghitung energi rata-rata elektronnya dulu. Jadi energi rata-ratanya itu memenuhi persamaan berikut ya, 11.27. Nah, kedapatan keadaan elektron karena memiliki dua arah spin, maka memenuhi GE sama dengan 8V akar 2M pangkat 3/2 per H pangkat 3 dikali E pangkat 1/2. Nah, lalu kita lihat bagian pembilangan pada persamaan 11.27. Tadi ini persamaan 11.27 ya. Nah, tampak di sini bahwa jadi VA itu sama dengan 8V
akar dari 2M pangkat 3/2 per H pangkat 3 lalu dikali E pangkat 3/2. Lalu dP per DE sama dengan 8pi akar 2M pangkat 3/2 per H pangkat 3 dikali 3/2 kali E pangkat 1/2 sama dengan 12pi dikali akar 2M pangkat 3/2 per H3 lalu dikali E pangkat 1/2. Nah, lalu integral 0 sampai F IE DE sama dengan 8pi akar 2M pangkat 3/2 per H pangkat 3. Integral 0 sampai EF E pangkat 3/2 DE sama dengan 8pi akar 2M pangkat 3/2 per H pangkat 3 dikali 2/5 dikali EF pangkat 5/2. Nah, dengan demikian didapatkanlah ya persamaan 11/28 ini ya. Nah, oke, karena umumnya kata itu lebih kecil dari EF, maka suku kedua jauh lebih kecil daripada suku pertama, sehingga kita itu dapat mengaproksimasi persamaan 11/29 berikut. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ya bahwa penyebut pada persamaan 11/20 yang ini. Nah, tampak di sini bahwa VE sama dengan 8pi akar dari 2M pangkat 3/2 per H pangkat 3 dikali E pangkat 1/2. Lalu dV sama dengan DE dV per DE sama dengan 8pi akar dari 2M pangkat 3/2 per H pangkat 3 dikali 1/2 kali E pangkat min setengah sama dengan 4pi akar 2M pangkat 3/2 per H pangkat 3 dikali E pangkat min setengah. Lalu didapatkan integral 0 sampai EF itu VE DE sama dengan 8pi akar 2M pangkat 3/2 per H pangkat 3 integral 0 sampai EF E pangkat 1/2 DE sama dengan 8pi akar 2M pangkat 3/2 per H pangkat 3 kali 2/3 kali EF pangkat 3/2. Nah, dengan demikian kita dapatkan persamaan 11/30 sebagai berikut. Oke, karena umumnya ya kata itu lebih kecil dari EF, maka suku kedua itu kan jauh lebih kecil daripada suku pertama, sehingga kita dapat mengaproksimasi persamaan 11/31 ini. Nah, oke. Dari persamaan berikut tersebut ya, dengan demikian energi rata-ratanya itu menjadi E sama dengan pembilang dibagi penyebut sama dengan 8pi akar 2M pangkat 3/2 per H pangkat 3 dan selanjutnya. Ini 11/32 ya, sebagai berikut. Oke, nah namun jika kita mengambil sampai di orde kedua, maka energi rata-ratanya itu diperoleh dari persamaan 11/28 yang ini dan 11/30 yang ini. Nah, dari kedua persamaan itu dihasilkan persamaan 11/33 yaitu ini. Oke, lalu ini ada gambar. Ini adalah gambar energi rata-rata elektron sebagai fungsi suhu. Jadi tampak ya bahwa energi rata-rata itu makin bertambah dengan bertambahnya suhu. Nah, ini tuh diakibatkan makin banyak elektron yang menempati tingkat energi di atas energi Fermi. Oke, jadi dapat lihat ya, ini gambarnya energi rata-rata elektron itu sebagai fungsi suhu. Nah, pada perhitungannya ini digunakan suhu Fermi 50.000 Kelvin. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada penjelasan materi yang terakhir kali ini saya akan menjelaskan tentang kapasitas kalor logam. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pada persamaan 11.33 di buku Mikrajudin itu telah dinyatakan bahwa jika terdapat N elektron dalam assembly, maka energi total semua elektron pada sembarang suhu dapat diperoleh menggunakan persamaan 11.33 tersebut. Dilanjut dengan persamaan 11.34, yang mana setelah ditindaklanjuti didapatkan bahwa jika suhu sangat kecil dibandingkan dengan suhu Fermi, maka KT lebih kecil daripada EF, sehingga persamaan 11.34 itu dapat diaproksimasi dengan persamaan 11.35, di mana kita telah menggunakan aturan binomian Hx pangkat min 1 sama dengan 1 min X untuk suku kedua, karena KT itu kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, KT itu lebih kecil daripada EF. Nah, di situ kita dapat mempertahankan perkalian hanya sampai suku yang mengandung T kuadrat. Dengan asumsi itu, jadi persamaan 11.35 itu dapat kita aproksimasikan lebih lanjut dengan persamaan 11.36. Baik, yang mana akhirnya di situ kan kita mendapatkan bahwa kapasitas panas elektron yaitu kapasitas panas yang diperoleh dari sumbernya atau sumbangan energi elektron menggunakan persamaan 11.37, yang mana dengan sigma sama dengan 3pi kuadrat NK kuadrat per 5 EF yang tampak dari persamaan 11.37 di buku, bahwa kapasitas kalor elektron berubah secara linear terhadap suhu. Jadi kita memiliki logam dan juga sekaligus assembly fonon atau getaran atom, serta assembly fermion elektron bebas, yang mana berakibat pada kapasitas kalor logam mendapat kontribusi dari dua macam assembly. Dengan demikian, pada suhu di bawah suhu Debye dan di bawah suhu Fermi, maka kapasitas panas logam memenuhi persamaan umum di persamaan 11.38. Mohon izin, saya akan memperlihatkan grafiknya. Ini grafik yang tampak di buku ya. Pada suku pertama itu disumbangkan oleh elektron di persamaan 11.37, dan pada suku yang kedua itu disumbangkan oleh fonon di persamaan 11.39. Nah, jadi di persamaan 11.38 itu kita dapat memperoleh hasil eksperimen grafik yang menghasilkan kapasitas panas kalium yang diperoleh dari pengukuran itu dinyatakan dengan C per T sebagai fungsi T kuadrat berdasarkan persamaan di 11.38. C per T itu bergantung secara linear terhadap T kuadrat, dan juga tampak kesesuaian yang baik antara data eksperimen ini dan ramalan teoretik perpotongan kurva dengan sumbu tegak, atau bisa dikatakan sumbu C per T, dan juga memberikan nilai sigma. Kemudian berdasarkan persamaan 11.37 kita dapat memperoleh nilai sigma, dan juga kita dapat menentukan energi Fermi. Kemiringan kurva memberikan nilai A berdasarkan persamaan 10.39 yang tadi. Jadi pada nilai A itu kita dapat menentukan suhu Debye. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan materi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.